Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Duto Taufik Ramadan, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember dengan NIM 2201102010062. Dalam video ini saya akan menceritakan kisah Cindelaras dan ayamnya. Jangan lupa komen, subscribe, like. Pada zaman dahulu, berdiri sebuah kerajaan yang kokoh dan megah. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Ialah Raden Putra. Raden Putra memiliki dua istri. Yang pertama ialah Permaisuri, dan yang kedua adalah Selir. Raden Putra sangat menyayangi keduanya. Karena rasa sayangnya, Raden Putra berusaha untuk bersikap adil kepadanya. Akan tetapi, siapa sangka, Selir, istri kedua Raden Putra, memiliki rasa iri hati dan dengki terhadap Permaisuri. Ia merasa bahwa kasih sayang Raden Putra lebih besar kepada Permaisuri dibandingkan dirinya. Karena iri hati dan dengkinya, Selir memiliki niat jahat untuk menyingkirkan Permaisuri dari kerajaan. Niat jahat tersebut ia lakukan bersama tabib istana. Di keesokan harinya, Selir berteriak kesakitan. Teriakan tersebut terdengar hingga telinga raja. Raja yang mendengar teriakan tersebut segera menghampiri. Ia terkejut dengan kondisi Selir saat ini. Dengan segera, Raden Putra memanggil tabib kerajaan. Sesampainya tabib di kerajaan, ia segera memeriksa keadaan Selir. Tak lama kemudian, tabib berkata bahwa Selir sedang keracunan. Raja terkejut. Siapa gerangan berani meracuni istrinya? Tiba-tiba Selir menangis. Ia bercerita bahwa tadi pagi ia minum teh yang disuguhkan oleh Permaisuri. Raja yang mendengar cerita Selir terkejut dan marah. Ia segera memerintahkan prajurit untuk membawa Permaisuri ke hadapannya. Sesampainya Permaisuri di hadapan raja, raja mengusir Permaisuri dari kerajaan. Ia menyuruh prajurit untuk mengasingkan Permaisuri di tengah hutan belantara. Sesampainya Permaisuri di tengah hutan belantara, prajurit berkata bahwa ia tahu ini semua hanyalah ulah Selir. Permaisuri yang mendengar cerita dari prajurit amat bahagia. Ia terhibur. Bagaimana tidak? Ternyata masih ada seorang yang percaya kepadanya. Sungguh bahagia Permaisuri. Selain menghibur hati Permaisuri, prajurit juga membangun sebuah gubuk untuk tempat tinggal Permaisuri. Gubuk itu menjadi tempat tinggal Permaisuri. Hingga suatu hari, Permaisuri melahirkan anak laki-laki yang ia beri nama Cindelaras. Seiring berjalannya waktu, Cindelaras tumbuh menjadi remaja yang baik, remaja yang gagah. Cindelaras sering bermain di hutan, entah bermain, mencari bakar, atau mencari makan. Suatu hari, Cindelaras menemukan telur di tengah hutan. Ia bergegas pulang dan menceritakan kepada ibunya bahwa ia menemukan telur. Telur yang ia temukan, ia rawat
Sampai suatu hari telur tersebut menetas. Ternyata telur tersebut adalah telur ayam. Ayam yang masih kecil, ayam yang baru menetas tersebut Cendelaras jaga, Cendelaras rawat, hingga ayam tersebut tumbuh menjadi ayam jago yang kokoh dan gagah. Suatu hari Cendelaras terkejut mendengar kokok ayamnya yang tak seperti ayam pada umumnya. Ayam tersebut berkokok dan mengatakan bahwa Cendelaras adalah anak dari raja. Mendengar kokok ayam tersebut, Cendelaras bergegas kepada ibunya. Ia bertanya, "Bu, siapa sebenarnya ayahku? Mengapa hingga saat ini aku tidak mengetahui siapa ayahku?" Permaisuri yang mendengar pertanyaan dari Cendelaras kaget, dan ia menceritakan semuanya, menceritakan tentang siapa dirinya sebenarnya. Bahwa ia dulu adalah permaisuri, istri dari seorang raja yang terusir dan diasingkan karena fitnah dari selir. Cendelaras yang mendengar cerita itu tersentuh hatinya. Ia berkata pada ibunya, "Bu, besok aku akan pergi ke kerajaan dan akan kuceritakan kepada raja apa yang sebenarnya." Permaisuri mengizinkan Cendelaras. Di keesokan harinya, dengan berat hati, Permaisuri mengizinkan Cendelaras dan ayamnya pergi ke kerajaan. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Cendelaras menemui kerumunan warga yang sedang berkumpul. Karena rasa penasaran, Cendelaras menghampiri. Wah, ternyata ada sabung ayam di sana. Cendelaras yang tertarik segera mengatakan kepada salah satu warga, "Paman, bolehkah aku ikut?" Warga yang ditanyai pun mengiyakan. Bahkan ia menyambungkan ayamnya dengan ayam milik Cendelaras. Tak disangka, ayam Cendelaraslah yang menang. Hal tersebut juga memicu keinginan para warga yang lain untuk menyambungkan ayamnya dengan ayam milik Cendelaras. Tidak berbeda seperti sebelumnya, tetap ayam Cendelaraslah yang menang. Kemenangan Cendelaras, kemenangan ayamnya, kabar tersebut segera tersebar hingga pelosok perdesaan. Dan kabar tersebut juga terdengar di telinga raja. Raden Putra yang juga memiliki hobi yang sama, ia mengundang Cendelaras pergi ke kerajaan. Dengan hormat, Cendelaras menerima tantangan dari raja. Raja berjanji, jika ia kalah, dia akan memberi separuh kekuasaan atas kerajaan kepada Cendelaras. Begitu pula dengan Cendelaras. Ia berjanji akan mengabdikan dirinya pada kerajaan jika dirinya dah kalah. Waktu cukup lama berselang. Ayam Cendelaraslah yang menang. Semua warga terkejut. Bahkan ayam dari Raden Putra pun kalah. Ayam yang terkenal dengan kokoh dan gagahnya. Tapi ada yang lebih membuat terkejut warga sekitar dan raja, yaitu kokok dari ayam Cendelaras. Raja amat kaget. Ia terkejut mendengar kokok ayam Cendelaras. Ia bertanya pada Cendelaras, siapa sebenarnya dirinya. Dengan penuh hormat dan sopan santun, Cendelaras bercerita tentang semuanya. Bercerita tentang cerita yang ia dengar dari ibunya. Aku adalah putra dari Permaisuri Paduka. Permaisuri yang panjenengan usir dan asingkan di tengah hutan belantara. Raja yang mendengar cerita dari Cendelaras terkejut, dan raja pun marah.
kepada selir dan tabib yang telah membohonginya dulu. Dengan segera, raja memerintahkan prajurit untuk menjemput permaisuri untuk datang ke hadapannya. Raja menyesal, sungguh menyesal raja atas perilakunya dulu yang amat keji. Ia memohon maaf pada permaisuri. Permaisuri pun memaafkannya. Lalu setelahnya, raja, permaisuri, dan juga Cendelaras hidup bahagia di kerajaan. Semua itu adalah berkat ayam Cendelaras, berkat kokok dari ayam Cendelaras. Bagaimana dengan nasib selir dan tabib? Ia dihukum oleh raja karena mereka telah membohongi raja. Sekian kisah dari Cendelaras dan ayamnya. Dan cukup sekian video ini saya persembahkan kepada kalian yang menonton. Semoga kalian terhibur. Dan maaf atas kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan sebelumnya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa kembali.